Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peran asuransi sebagai pengalih resiko. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Awal Misoliha, Titi Rusa Abadia, Dimas Haryo Prayoga, dan Elva Hanira. Definisi asuransi. Apa itu asuransi? Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Secara umum, asuransi adalah sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi dengan harapan pada saat risiko dialihkan kepada asuransi, maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usahanya. Dari semua definisi di atas, dapat kita pahami bahwa dalam konsep manajemen risiko pada perusahaan asuransi, ada dua pihak yang menjadi titik fokus utama, yaitu pihak tertanggung atau insured dan pihak penanggung atau insurer, di mana penanggung adalah sebuah perusahaan asuransi yang bertugas untuk menanggung kerugian yang timbul yang tentu didahului oleh kesepakatan yang dibuat, dan tertanggung adalah nasabah yang selama ini telah membayar uang premi kepada pihak penanggung secara berangsur-angsur dan disiplin, di mana dengan pengajuan klaim yang dilakukan oleh pihak tertanggung, maka pihak penanggung wajib untuk mengecek atau menilai seberapa besar kerusakan yang timbul atau yang diderita oleh nasabah yang bersangkutan. Manfaat asuransi. Ada beberapa manfaat yang bisa diterima pada saat seseorang atau institusi masuk asuransi, yaitu yang pertama, asuransi mampu berperan sebagai penetralisir risiko. Pengertian penetralisir risiko adalah pada saat risiko terjadi dan semakin lama cenderung semakin besar, maka pihak asuransi dengan berbagai formatnya berusaha kuat agar risiko yang dialami oleh suatu perusahaan tidak semakin tinggi, namun bahkan bisa diperkecil hingga bisa dihilangkan. Dengan adanya lembaga asuransi, diharapkan risiko tersebut bisa berada pada titik terkecil. Yang kedua, asuransi sebagai pihak pengganti kerugian. Seorang yang masuk dan terdaftar sebagai nasabah asuransi berkewajiban membayar setiap bulannya dengan rincian serta biaya klaim asuransi yang ditentukan dalam surat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Asuransi sebagai penanggung risiko memiliki fungsi tegas bahwa pada saat nasabah mengalami risiko seperti kebakaran dan sejenisnya sesuai dengan kebutuhan yang berlaku, maka kewajiban untuk mengganti kerugian sebesar yang diperjanjikan. Yang ketiga, mengurangi siksaan mental dan fisik bagi pihak tertanggung yang disebabkan rasa takut dan kekhawatiran. Yang keempat, menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga, dan struktur harga yang optimum. Yang kelima, memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil. Asuransi. Manfaat asuransi. Ada beberapa manfaat yang bisa transfer resiko. Secara umum, ada dua bentuk transfer yang dilakukan oleh perusahaan atau individu, yaitu yang pertama, mentransfer resiko perusahaan asuransi. Dalam hal ini, perusahaan mendaftarkan dirinya ke perusahaan asuransi dengan cara
Yang pertama, asuransi pada benda-benda yang dimiliki, contoh kendaraan, mesin, dan lain-lain. Yang kedua, asuransi jiwa dan kesehatan yang mencakup asuransi yang dilakukan pada setiap karyawan yang bekerja. Menurut Hermawan Darmawi pada buku Manajemen Risiko edisi revisi karangan dari Irham Fahmi pada tahun 2016, jika perusahaan memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan ini harus membayar premi yang dapat dibagikan ke dalam dua bagian. Yang pertama, low allowance, yaitu perkiraan pihak asuransi tentang kerugian harapan tertanggung. Yang kedua, loading, yang meliputi biaya profit margin dan perkiraan pengeluaran tak terduga. Loading ini bisa mencapai 30-40% dari premi. Jika perusahaan bermaksud menanggung sendiri risiko, maka harus dipertimbangkan apakah akan lebih murah karena menghemat pembayaran premi. Yang kedua, mentransfer risiko ke perusahaan non-asuransi. Dalam konteks ini, perusahaan akan memindahkan sebuah risiko yang akan dialaminya ke perusahaan lain. Dapat dilakukan seperti: yang pertama, perusahaan akan mentransfer sejumlah pekerjaannya ke pihak lain. Yang kedua, perusahaan memindahkan asetnya dari uang ke bentuk benda. Yang ketiga, menitipkan sejumlah barang-barang berharga perusahaan ke tempat yang dianggap aman seperti safety box di perbankan. Yang keempat, mendiversifikasikan aset. Diversifikasi adalah meletakkan atau memiliki aset pada tempat-tempat yang berbeda. Transfer risiko. Risiko sektor bisnis asuransi. Pada saat seseorang masuk atau mendirikan perusahaan asuransi, maka akan menghadapi beberapa bentuk risiko yang bisa terjadi, yaitu yang pertama, permasalahan pada saat klaim asuransi terjadi dan bagi pihak perusahaan asuransi harus menyediakan sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Yang kedua, jika perusahaan asuransi membuka kantor di kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi, bencana tsunami dan rawan gempa, maka pada saat terjadi bencana gunung berapi dan sebagainya akan menjadi persoalan. Karena klaim asuransi yang harus dibayarkan bukan satu atau beberapa perusahaan atau juga individu saja, namun bersifat keseluruhan. Yang ketiga, pihak perusahaan asuransi akan berusaha menghindari menerima klien atau anggota yang mencoba mengasuransikan produknya yang memiliki tingkat risiko tinggi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya, pihak asuransi menghindari menerima asuransi dari para pedagang kawasan toko penjual buku, toko penjual kain, dan toko penjual kertas, dan lain-lain. Yang keempat, secara internal, bagi perusahaan asuransi, risiko yang terjadi menyangkut dengan tindakan ketidakjujuran yang dilakukan oleh para karyawannya. Yang kelima, risiko yang disebabkan oleh faktor ketidakjujuran yang dilakukan oleh para audit internal perusahaan. Yang keenam, risiko keputusan manajemen menyangkut dengan keputusan pengalokasian dana yang tidak tepat dan tidak mampu memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Ada dua alasan umum di mana perusahaan asuransi yang berpendapat risiko tersebut tidak dapat diasuransikan. Yang pertama, tingkat risiko tersebut tidak dapat diprediksi, di mana risiko tersebut tidak dapat diukur dan dianalisis secara wajar. Berapa jumlah tanggungan yang harus ditanggung dan kapan terjadinya serta memiliki peluang terjadi risiko adalah sangat besar. Yang kedua, tingkat risiko bersifat jangka panjang serta sulit dan tidak dapat dimengerti kapan akan terjadinya. Contohnya, kawasan perang konflik yang berlarut-larut dan lain-lain. Pada kawasan perang atau konflik militer seperti itu telah bersifat kompleks. Sering sekali perang yang berlarut-larut terjadi karena adanya intervensi dari pihak asing yang memiliki kepentingan dalam perang tersebut. Perang Afghanistan dan Irak telah memberi bukti kuat
pada kita bahwa konflik di sana terjadi hingga hari ini karena faktor campur tangan negara lain seperti Amerika, Rusia, dan lainnya. Syarat-syarat suatu resiko dapat diasuransikan sebagai berikut. Menurut Herman Darmawi pada buku Manajemen Resiko, edisi revisi karangan dari Irham Fahmi pada tahun 2016, menyatakan ada 6 resiko yang dapat diasuransikan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang A, kerugian potensial cukup besar tetapi probabilitasnya tidak tinggi, sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja seekonomis mungkin atau kelayakan ekonomis. Yang B, probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. Yang C, terdapat sejumlah besar unit yang terbuka atau expose terhadap resiko yang sama atau massal dan homogeni. Yang D, kerugian yang terjadi bersifat kebetulan atau fortuitous. Yang E, kerugian tertentu atau definisi. Yang F, bukan resiko katastrofi atau bencana besar dan serentak. Adapun menurut Suisno Jojo Sudarso pada buku Manajemen Resiko, edisi revisi karangan dari Irham Fahmi pada tahun 2016, menyatakan bahwa dari sudut pandang atau kepentingan perusahaan asuransi, ada beberapa persyaratan agar suatu resiko dapat diasuransikan, yaitu yang A, jumlah objek pertanggungan harus memenuhi syarat baik kuantitas maupun kualitasnya, agar diperhitungkan besarnya kemungkinan kerugian yang seimbang. Yang B, kerugian yang terjadi harus secara kebetulan dan bersifat tidak sengaja. Yang C, kerugiannya bila terjadi harus dapat ditentukan dan diukur. Yang D, kenaikan tidak berkenaan dengan hal-hal yang keadaannya sangat membahayakan. Peran asuransi swasta dan pemerintah dalam perspektif manajemen resiko. Ruang lingkup penanganan resiko yang dilakukan oleh pihak asuransi swasta dan pemerintah berbeda. Biasanya, asuransi milik swasta menanggung resiko yang lebih kecil dan asuransi milik pemerintah menanggung resiko yang lebih besar. Kondisi ini terjadi karena asuransi milik swasta memiliki kemampuan finansial yang lebih kecil dibandingkan pemerintah. Karena menurut Herman Darmawi pada buku Manajemen Resiko, edisi revisi karangan dari Irham Fahmi pada tahun 2016, bahwa pemerintah melalui kekuatan pajaknya mungkin juga menyubsidi program-program masyarakat atau swasta, bahkan perusahaan asuransi. Bahkan perusahaan asuransi pemerintah lebih suka melakukan operasi yang lebih stabil yang dimungkinkan apabila penafsiran resiko merupakan aproksimasi resiko ideal yang bisa ditanggung. Salah satu program pemerintah dalam bidang LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan dan juga bantuan BLBI atau bantuan likuiditas Bank Indonesia adalah bentuk pengamanan agar stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat terjaga. Karena jika stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat tidak stabil, akan memberikan pengaruh lebih jauh pada kekacauan ekonomi dan instabilitas sosial serta politik. Dan lebih jauh citra pemerintah di mata luar negeri tidak bagus, terutama di mata para investor. Perbedaan manajemen risiko dan asuransi. Manajemen risiko lebih menekankan pada menemukan dan menganalisis risiko yang terjadi, bertugas dalam memberikan penilaian terhadap teknik atau cara menanggulangi risiko, termasuk risiko. Dalam melaksanakan programnya, maka akan melibatkan kerjasama antara sejumlah individu dan bagian-bagian lainnya dari perusahaan. Keputusan yang diambil di dalam manajemen risiko akan memberikan pengaruh cukup besar terhadap operasi perusahaan. Sedangkan untuk asuransi merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan dalam menanggulangi suatu risiko tertentu. Bertugas dalam menangani seluruh proses pengalihan risiko, melibatkan sejumlah orang serta kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Keputusan yang diambil di bidang asuransi memiliki pengaruh yang lebih terbatas. Kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi. Yang pertama,
Sistem ekonomi masyarakatnya berbentuk sistem perekonomian bebas. Yang kedua, masyarakatnya sudah sangat maju dan merupakan masyarakat industri. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan sudah terorganisasi dengan baik, diterapkan secara fair, dan sudah diketahui masyarakat secara luas.